Oh iya, baik sih. Aku habis sekolah capek banget. Kamu lagi nonton apa tuh? Aku lagi lihat berita. Coba lihat deh. Rektor CIB terus berkoordinasi dengan orang tua dan pemerintah. CIB menjelaskan jika pihaknya tengah mengupayakan jalan terbaik bagi mahasiswinya. Rektorat terus bersama orang tua dan berupaya mendorong agar ada upaya bijaksana yang diambil pihak kepolisian. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa nih. Oh itu yang lagi viral itu nggak sih? Kayak gitu di penjara kalau nggak sih? Kalau dengar aku si mahasiswanya ini hampir di penjara gitu guys. Itu kayaknya termasuk pencemaran nama baik nggak sih? Soalnya itu kan Presiden Jokowi sama Prabowo ya. Tapi kalau dari sini sih kalau menurutku dia aspirasi aja dari mahasiswanya aja nggak karena pencemaran gitu. Oh jadi mengekspresikan gitu ya emosi. Tapi menurutmu gimana sih tanggapan mengenai Pancasila gitu? Aku juga nggak tahu, mending dari yang lain aja ya. Apa lah ya? Ada ya? Coba sih berita ini. Jokowi sama Prabowo. Coba lihat. Sumpah ini yang mahasiswa ITB itu kan. Ini tuh akhir-akhir ini tuh sering banget loh FYP di TikTokku. Iya. Aku juga habis biasa nulis ini. Iya. Menurut kalian gimana soalnya? Kalau menurutku ya jelas melanggar sih. Secara kan ya beliau ini kan kayak pimpinan tertinggi negara ya, masa di seperti ini kan sih kan tidak akan mengetahui. Tunggu. Tapi kan mahasiswa ITB ini cuma sedang mengekspresikan apa yang dia pikirkan aja. Dia lagi beraspirasi lah istilahnya. Iya sih Naf, benar beraspirasi. Tapi kan ya udah jelas kan di Pancasila undang kalau nggak salah tuh yang isinya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi walaupun pemerintahnya tuh adil, tapi kalau misalnya masyarakatnya itu tidak beretika dan tidak beradab, ya sama aja tetap melanggar dong. Loh, kalau kayak gini mah jatuhnya pemerintah nggak ngasih ruang kebebasan buat berpendapat, buat beraspirasi gitu. Warga negaranya jadi nggak merasa bebas. Emang kalian tuh ngomong kayak tadi udah ada dasarnya? Ada dong. Ada dong. Kita pernah baca kan itu aja. Itu tuh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 1. Kayaknya ada pasal lain deh, pasal ya? 51 ayat 1. Oh. Oke. Ya, tapi nggak bisa aku telan mentah-mentah sih. Coba deh habis ini kita tanya teman-teman lain deh. Iya sih, baiknya kita tanya ke teman-teman yang lain aja ya. Yuk. Habis ini kita mau kemana? Tahu gitu ya. Terus aja yuk, ngobrol-ngobrol ya ngapain? Nunggu hujan reda juga. Hai, habis dari mana? Habis ngobrol sini ya? Mau kesana sesuatu. Apa yang kayak tahu gitu? Oh iya. Namanya Hot Ribut deh. Ada apa? Tadi aku sama Ciro lagi ngobrolin kasus yang lagi viral banget. Nih, ada salah satu mahasiswa ITB yang dia ini jadi tersangka cuma gara-gara ngeluarin aspirasinya di ranah publik gitu. Terus dia jadi tersangka. Ya nggak tahu sih sekarang perkembangannya gimana. Dia udah di penjara nggak sih? Dia kan emang di penjara tapi pada akhirnya dimaafin kayak gitu loh. Ya walau dimaafin dan nggak jadi di penjara, tapi kan ruang berpendapatnya jadi lebih sempit dan nggak terbuka lagi. Iya, tapi itu tetap salah juga. Dia salah menggunakan perkembangan zaman sekarang. Iya, kayak yang tadi aku juga sempat bahas ya sama Arjana. Nah, walaupun sekarang tuh dunia ini dipenuhi dengan kemajuan iptek dan juga arus globalisasi yang berkembang sangat pesat ya, tapi yang namanya kalau tindakan itu salah ataupun menyalahi aturan tetap ada salah gitu. Nah, dia dan harus dapat konsekuensi dan juga. ada konsekuensi dari itu semua. Nah, iya. Oh iya, aku ingat ini kan kita presentasi itu kan Pancasila kan. Nah, iya yang ini tuh. Boleh tuh kita baca sebagai cerminan. Nah, ini lihat nih. Yang ini loh. Yang Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Nih, lihat. Kemajuan iptek zaman sekarang itu menimbulkan cara pandang yang berbeda setiap manusia kan. Nah, coba kamu baca nih nomor 3. Oh iya, dan perkembangan iptek itu ternyata juga mendominasi negara-negara barat sehingga mempunyai pengaruh yang berbeda gitu. Terutama untuk apa? Untuk nilai-nilai dan ciri khas yang ada di negara Indonesia itu sendiri kayak gitu. Misalnya kayak di keadaban gitu kan, kemudian juga pada etika, pada nilai musyawarah, gotong royong dan sebagainya kayak gitu. Itu nggak harus banget membunuh si cewek karena dia juga salah. Dan dia juga harus dapat konsekuensinya walaupun dia nggak sempat di penjara karena masih di bawah umur kali ya. Iya sih. Iya betul. Menurut kalian kenapa sih kok pada bisa berlebihan dalam cyberbullying? Kalau menurut aku ya itu tuh bebas ya kan karena menurut mereka itu kan
sepantasnya ya kesempatan itu dulu. Biasanya kalau emang dia mau ngedit atau dia udah cukup buat orang terdekat aja gitu kayak lihat dia lucu gitu kan harus dia di sosial, tapi kan orang juga bebas berpendapat ya kita kan kita juga bisa terbang bidang orang gimana soalnya banyak orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang menganggap itu salah, ada yang menganggap kayak yang bilang tuh benar gitu, itu bebas gitu lah karena kan bagaimana ya perkembangan zaman sekarang itu makin tinggi ya, ada AI, ada yang ini buat ngedit sesuatu, ada yang lain lah banyak banget dengan karantina. Berarti dengan semua kemudahan ini nggak serta-merta bikin kita jadi seenaknya sendiri dan lebih bijaksana ya di dalam hidup ya. Dan juga tetap harus menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada nggak sih yang punya pengalaman itu yang hampir sering lupa Kayak pernah di rundung atau di nasihat dibully, Aku tuh dulu pernah waktu semester 1 kenapa hampir dibully karena ya gimana ya, aku kan Kristen ya, kayak baju terbuka korban teknologi, jadi aku tuh dulu pernah dibully. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus yang dialami mahasiswa ITB dan teman kita Gladys menjadi alasan pentingnya kita harus menerapkan Pancasila sebagai dasar ilmu perkembangan teknologi.